Daftar bid'ah-bid'ah dan janji Yesus kepada Gereja Katolik. Gereja Katolik melawan semua bid'ah, dapat bertempur, tidak pernah terkalahkan. Semua bid'ah keluar sebagai ranting yang tidak berguna, terpotong dari pokok anggur. Gereja Katolik tetap berakar, tumbuh dalam pokoknya, dalam cinta kasih. Sekalipun gereja terdiri dari orang-orang pendosa dan orang-orang kudus, lihat Matius 5 ayat 13-16, Matius 7 ayat 15-23, Matius 10 ayat 1-4, Matius 13 ayat 1-9, ayat 24-50, Matius 26 ayat 69-75, Markus 3 ayat 19, Lukas 22 ayat 54-62, Yohanes 6 ayat 70, Yohanes 18 ayat 2-4. Allah berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Lihat Matius 16 ayat 18 dan Allah berjanji bahwa Dia akan menjaganya dari kesesatan. Lihat Yohanes 16 ayat 13, 1 Timotius 3 ayat 15. Allah memang teguh memegang janjinya. Sampai sekarang Gereja Katolik tetap konsisten pada ajaran-ajaran Kristus yang disampaikan melalui gereja. Allah menganugerahkan magisterium yang terdiri dari paus bersama uskup-uskup yang bersatu dengan paus bagi Gereja Katolik. Paus adalah suksesor atau pengganti Santo Petrus, sedangkan uskup-uskup adalah suksesor para rasul. Berikut ini adalah daftar dan penjelasan singkat bid'ah-bid'ah yang berusaha menguasai gereja, tapi gagal. 1. Docetisme, abad pertama. Bid'ah ini menolak kodrat manusia dari Yesus Kristus. 2. Gnostikisme, abad pertama. Bid'ah ini adalah percampuran antara kekristenan, agama-agama timur dan filosofi Yunani. Menurut bid'ah ini, pengetahuan keselamatan hanya diperuntukkan bagi yang terpilih saja. Semua materi adalah iblis dan spirit adalah baik. Perkawinan ditolak karena menghasilkan materi, yaitu anak-anak. 3. Gnostikisme Basilides, abad kedua. Bid'ah ini mengajarkan, a. Hanya beberapa orang yang boleh memiliki pengetahuan atau gnosis, yang diperlukan untuk keselamatan, b. Hanya jiwa saja yang ditebus, sedangkan tubuh tetap korup, c. Penolakan bahwa Yesus yang disalib, dan hanya menekankan bahwa Yesus satu-satunya yang diutus oleh Bapa. 4. Gnostikisme Valentinus, abad kedua. Bid'ah ini mengajarkan bahwa ion Kristus sendiri bersatu dengan manusia Kristus untuk membawa pengetahuan rahasia bagi yang terpilih, yaitu kaum Gnostik. Pengetahuan rahasia ini digunakan saat pembebasan jiwa dari tubuh, sehingga jiwa dapat memasuki alam spiritual setelah kematian. 5. Gnostikisme Ptolomes, abad kedua. Bid'ah ini mengajarkan bahwa hukum-hukum perjanjian lama adalah produk dari Demiurgos atau pencipta dunia, yang bukan merupakan Allah tertinggi ataupun iblis. Demiurgos tidak sempurna seperti Allah tertinggi atau Supreme God, bukan juga pencipta kesesatan seperti iblis. Demiurgos ini diketahui sebagai pencipta dunia, pencipta materi yang memerangkap jiwa di dalam tubuh. 6. Marcionisme, abad kedua. Bid'ah ini menolak validitas atau keabsahan perjanjian lama. 7. Montanisme, abad kedua. Bid'ah ini percaya akan kerajaan 1000 tahun atau milenarianisme, dan mengajarkan bahwa dosa berat atau mortal sin tidak dapat diampuni. Banyak dari kaum Montanis menolak menikah karena kepercayaan akan imminent return of Christ. 8. Modalisme, abad kedua. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sederhananya adalah cara kehadiran dari satu pribadi ilahi. Dengan kata lain, bid'ah ini mengajarkan bahwa Allah itu satu dan hanya memiliki satu pribadi, sedangkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah cara kehadiran dari Allah yang satu itu. 9. Monarkianisme, abad kedua. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah manusia saja yang pada suatu ketika, yaitu saat pembaptisannya di Sungai Yordan, menerima daya ilahi atau divine power. 10. Subordinasionisme, abad kedua. Bid'ah ini memandang Yesus sebagai yang tidak setara atau not co-equal dengan Bapa. 11. Sabellianisme, abad ketiga. Bid'ah ini menolak pembedaan antara pribadi Bapa dengan pribadi Putra. 12. Patripasionisme, abad ketiga. Bid'ah ini mengajarkan bahwa adalah Bapa, dengan kedok Putra, yang sesungguhnya menderita dan disalibkan. 13. Novasianisme, abad ketiga. Bid'ah ini menyatakan bahwa pendosa berat tidak dapat diterima kembali ke dalam Gereja Katolik. 14. Manikeisme, abad ketiga. Bid'ah ini mengajarkan adanya dua sumber abadi yang setara yang hadir sebelum dunia tercipta,
yaitu yang baik dan yang jahat, satu spirit dan satu materi, satu cahaya dan satu kegelapan. 15. Arianisme, abad keempat M. Bid'ah ini menolak keilahian Yesus Kristus dan Tritunggal Maha Kudus. Arianisme ini dipandang sebagai bid'ah terbesar yang pernah dihadapi Gereja Katolik. Tidak seperti Protestantisme yang muncul di Gereja Barat, Arianisme muncul baik di gereja di Barat maupun gereja di Timur dalam berbagai bentuk, seperti semi-Arianisme, Nomianisme, dan sebagainya. 16. Pneumatomachisme atau pembunuh Roh Kudus, abad keempat. Bid'ah ini menolak keilahian Roh Kudus dan dengan demikian juga menolak Tritunggal Maha Kudus. 17. Nomianisme, abad keempat. Bid'ah ini adalah bentuk radikal dari Arianisme yang menolak keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus. 18. Donatisme, abad keempat. Donatisme mengajarkan bahwa pendosa berat atau mortal sinner tidak dapat diterima kembali ke dalam Gereja Katolik, dan sakramen yang diberikan oleh kaum tertabis yang berada dalam keadaan berdosa berat merupakan sakramen yang tidak sah. 19. Priskilianisme, abad keempat. Bid'ah ini merupakan percampuran Manikeisme, Docetisme, dan Modalisme. Bid'ah ini menolak preeksistensi Allah Putera sebelum segala abad, dan menolak kemanusiaan Allah Putera. 20. Monofisitisme, abad kelima. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat, yaitu yang ilahi saja. Menurut bid'ah ini, kodrat manusia Yesus telah diserap hingga hilang oleh kodrat ilahinya. 21. Nestorianisme, abad kelima. Bid'ah ini mengajarkan bahwa pribadi manusia Yesus dan pribadi Allah Putera adalah dua pribadi yang berbeda yang bersatu di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, bid'ah ini mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua pribadi dengan dua kodrat. Sedangkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Bid'ah ini juga menolak gelar Bunda Allah terhadap Bunda Maria. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Maria hanya melahirkan manusia Yesus sebagai Temple of God the Son, sedangkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus bukan sebagai Temple of God the Son, melainkan adalah sungguh-sungguh Allah yang mengambil kodrat manusia atau berinkarnasi tanpa kehilangan kodrat ilahinya. Dengan kata lain, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, bukan sekadar Temple of God the Son. Bid'ah Nestorianisme adalah serangan terhadap ajaran Gereja Katolik akan inkarnasi Sang Allah Putera. 22. Pelagianisme, abad kelima. Bid'ah ini menolak eksistensi dosa asal atau original sin. Bid'ah ini juga mengajarkan bahwa seseorang bisa mendapatkan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan tanpa rahmat atau gereja. 23. Tradusianisme, abad kelima. Bid'ah ini memandang jiwa manusia tidak diciptakan oleh Allah secara langsung, melainkan berasal dari orang tuanya dengan cara yang sama seperti tubuh manusia. 24. Monotelitisme, abad ketujuh. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Yesus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi saja, sedangkan kehendak manusianya tidak ada. 25. Paulisianisme, abad ketujuh. Bid'ah ini menolak eksistensi hierarki gereja, sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen perkawinan. Bid'ah ini juga menolak perjanjian lama dan beberapa bagian perjanjian baru. 26. Ikonoklasme, abad ke-8 dan ke-9. Bid'ah ini menolak penggunaan ikon-ikon dan mengatakan penggunaan ikon tersebut sebagai penyembahan berhala. 27. Albigensianisme, abad ke-11. Bid'ah ini menolak otoritas gereja, sakramen-sakramen gereja, dan kuasa pemerintah sipil untuk menghukum kriminal-kriminal. Bid'ah ini memandang materi sebagai yang jahat. Bid'ah ini juga mengajarkan bunuh diri sebagai cara terbaik untuk membebaskan diri dari tubuh yang jahat. 28. Katarianisme, abad ke-11. Bid'ah ini menolak pembaptisan dan perkawinan. Mereka memandang tubuh dan materi sebagai yang jahat. 29. Waldesianisme, abad ke-11. Bid'ah ini mempertanyakan sejumlah sakramen-sakramen gereja. Mereka menolak validitas sakramen-sakramen yang diberikan oleh pelayan sakramen yang tidak layak. Bid'ah ini juga menolak api penyucian dan devosi kepada orang-orang kudus. 30. Lollardisme, abad ke-14. Bid'ah ini menolak dogma transubstansiasi atau perubahan substansi, dengan mengajarkan bahwa kehadiran Kristus dalam Ekarisi adalah kehadiran spiritual bukan kehadiran nyata. Sedangkan Gereja Katolik dengan tegas mengajarkan
bahwa kehadiran Yesus dalam Ekaristi adalah kehadiran nyata, substansi roti dan anggur berubah menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus ketika konsekrasi. Bid'ah ini juga menolak peran imam sebagai perantara sekunder atau secondary mediator kepada Kristus. 31. Husitisme, abad ke-15. Husitisme menolak sakramen pertobatan, komunis satu rupa, dan penghukuman terhadap pelecehan indulgensi. 32. Protestantisme, abad ke-16. Protestantisme memiliki banyak denominasi, sehingga sulit mendeskripsikan keseluruhan sistem kepercayaan mereka secara akurat. Sebagai contoh, ada denominasi Protestan yang menerima ajaran mengenai Tritunggal Maha Kudus, ada juga yang tidak menerima, seperti denominasi Oneness Pentekostal. Lalu, mayoritas denominasi Protestan menerima ajaran akan keilahian Kristus, tetapi ada denominasi Protestan yang menolaknya, seperti Kristaldelpian. Oleh karena itu, pada bagian ini hanya diterangkan kepercayaan-kepercayaan esensial atau essential beliefs dari Protestantisme pada masa Reformasi Protestan. 1. Pembenaran oleh iman saja, atau sola fide. 2. Kitab suci adalah satu-satunya aturan iman, atau sola scriptura. 3. Dosa asal merusak sepenuhnya kodrat manusia. 4. Hanya pembaptisan dan perjamuan kudus yang merupakan sakramen. 5. Penolakan terhadap dogma transubstansiasi. 6. Paus dan uskup-uskup tidak dibutuhkan. 7. Penolakan terhadap sebagian peran Bunda Maria dalam gereja. Dan 8. Penolakan terhadap indulgensi. Lanjut ke daftar bid'ah berikutnya. 33. Galikanisme, abad ke-17. Bid'ah ini mengajarkan bahwa gereja lokal adalah otonom dan tidak bertanggung jawab terhadap paus. 34. Jansenisme, abad ke-17. Bid'ah ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas, bahwa Kristus tidak mati untuk semua orang, kemanusiaan Kristus terlalu ditekankan dan hanya yang paling kudus yang boleh menerima Ekaristi. 35. Febronianisme, abad ke-18. Bid'ah ini mengajarkan bahwa negara, dengan dibimbing oleh kitab suci dan ketaatan terhadap konsili-konsili ekumenis, berhak menentukan keputusan-keputusan gereja. Paus tidak dapat ikut campur dalam urusan negara. 36. Amerikanisme, abad ke-19. Bid'ah ini mengajarkan bahwa ada kompatibilitas unik antara Katolisisme dan nilai-nilai Amerikan. Bid'ah ini mengajarkan juga bahwa Amerika Serikat memiliki peran penting dalam membimbing gereja universal ke dalam era modern, dan secara khusus ke dalam berbagai isu-isu sosial kontemporer. 37. Modernisme, abad ke-20. Modernisme dalam bentuk ekstrim menolak keilahian Kristus, kesucian kitab suci, dan kekudusan gereja. Bid'ah ini juga mengajarkan bahwa doktrin-doktrin iman dapat berubah seturut perkembangan zaman, dengan kata lain menolak karunia pengajaran-pengajaran tidak dapat sesat yang dianugerahkan Kristus kepada gereja. 38. Kekristenan sekuler, abad ke-20 dan ke-21. Kekristenan sekuler atau secular Christianity berhubungan dengan modernisme, dan merupakan sebuah hasil dari modernisme. Bid'ah ini berusaha mencetak dan mengubah kekristenan berdasarkan kebudayaan modern dan nilai-nilai sekuler. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.